Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suryanti, SPD MPD dari SMA Negeri 16 Makassar, LPTK Universitas Bosowa Makassar, akan melakukan PPL PPG siklus 2. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, silakan ketua kelas siapkan dulu, berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Apa temannya yang hari ini tidak hadir? Yang tidak hadir, apa halangannya? Apa keterangan tidak hadir, ketidakhadirannya? Alba siapa? Jehovah. Cuma Jehovah saja yang tidak hadir. Keterangan tanpa keterangan. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu ya untuk memotivasi belajar kalian supaya lebih semangat. Oke, silakan berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Silakan berdiri dulu semua. Oke. Mau ice breakingnya seperti apa? Kuek 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 kuek. Lihat kodenya ibu ya. Di situ adalah kuek kuek kuek. Apa sini? Wak wak wak. Sini. Klik klik klik. Sini. Apa? Kuk kuk kuk. Kuk 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 kuk. Ingat ya, begitu ya. 1, 2, 3. Silakan duduk. Oke. Masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Sebelumnya apa yang kita pelajari? Silakan Mentari. Pelajaran minggu lalu membahas tentang fakta dan opini dalam artikel. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang fakta dan opini dalam artikel. Coba buka semua catatannya tentang fakta dan opini dalam artikel. Oke. Ada yang bisa bacakan atau jelaskan apa saja ciri-ciri dari fakta? Ada yang bisa jelaskan ciri-ciri dari fakta? Jadi ciri-ciri dari kalimat fakta itu yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya. Terus yang kedua berisi data-data yang bersifat kuantitatif. Sama yang terakhir itu mempunyai data yang akurat. Baik itu waktu, tanggal maupun tempat terjadinya fakta tersebut. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Alfian. Yang tadi dijelaskan oleh Alfian itu adalah ciri-ciri dari fakta. Lawannya dari fakta itu apa? Opini. Ada yang bisa jelaskan apa ciri-ciri dari opini? Oke, silakan nanya. Di opini itu dia bersifat subjektif atau bergantung pada kepentingan tertentu, lalu tidak memiliki narasumber, juga berisi pendapat tentang
terjadi. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang fakta dan opini dalam artikel. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang buku pengayaan dan buku drama. Oke, silakan lihat di depan. Kalian buka dulu halaman. Lihat halaman 216 sampai 219 yang ada bacaannya Bob Sadino, mereka bilang saya gila. Udah? Halaman 216 sampai 219. Nah, di sini kalian bisa catat dulu ya. Kalian tulis dulu KD-nya. Kalian tulis dulu sambil buku paketnya di depan kalian masing-masing. Oke, tulis dulu KD 314 dengan indikatornya. Jadi cuma 314 dan 31. Yang hanya di KD pengetahuan. Kalian tulis dulu. Ya, silakan ditulis dulu KD-nya sebelum Ibu lanjut. Sudah ditulis. Jadi yang kalian tulis itu cuma hanya 314 dengan 341 ya. Sudah? Nah, kalian perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang kita bahas adalah tentang buku pengayaan dan buku drama. Tujuannya adalah kita nanti menggunakan model kooperatif ya. Model kooperatif itu artinya kita kerja kelompok, kolaborasi. Kita kerja bersama. Di situ nanti kalian adalah menentukan nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Ya, yang mana itu buku pengayaan? Buku pengayaan itu adalah buku ilmiah, seperti buku paket. Ini buku pengayaan. Ya, buku pengayaan, buku ilmiah. Kemudian yang mana itu buku drama? Itu buku drama yang ada dramanya, yang dialog drama. Nanti kalian merancang teks dialog drama. Kemudian didemonstrasikan atau bermain drama. Tapi itu nanti tugas selanjutnya. Belum hari ini tugasnya ya. Hari ini menentukan dulu nilai-nilai yang ada dalam buku pengayaan atau buku drama. Oke, di halaman 216, 219 sudah dibuka. Oke, kalau sudah dibaca, ada yang mau memberikan tanggapannya tentang isi bacaan? Ya, siapa yang mau memberi tanggapan tentang isi bacaan? Misalnya tanggapannya itu kalian memberikan pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Tuh. Ya, siapa yang mau memberi tanggapan? Tanggapannya boleh berupa pertanyaan ya. Oke, silakan Suci. Silakan Suci. Saya mau bertanya setelah membaca bacaan ini, yaitu Ya. apakah kalian semua atau salah satu dari kalian berkeinginan untuk menjadi entrepreneur seperti Bob Sadino yang ada di dalam bacaan tersebut? Oke, apakah kalian mau menjadi entrepreneur seperti Bob Sadino yang ada dalam bacaan? Siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, ada. Silakan Nazara. Ya, saya berkeinginan menjadi entrepreneur, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bekerja secara mandiri. Kayak tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang telah menjawab. Nah,
Sekarang kita bentuk kelompok, ya, seperti kemarin kelompoknya. Kan, ayo bergerak. Seperti kemarin ya, 4, 4, 4, 4. Oke. Ayo. Akan rolling ya. Oke, ini tadi kalian sudah tulis ya. Tadi yang akan kita bahas hari ini. Oke, pengertian dari buku pengayaan. Secara umum, buku pengayaan adalah buku penunjang atau buku utama atau buku teks yang tadi Ibu sudah tunjukkan. Buku teks, ini yang kalian pakai buku apa saja. Kalau buku teks itu, buku ilmiah itu adalah buku pengayaan. Ya, yang digunakan oleh siswa. Kan? Buku pengayaan sangat penting untuk menambah wawasan kalian. Selain pengetahuan yang didapatkan dari buku teks, buku pengayaan bisa dijadikan sebagai buku bacaan umum. Itu buku pengayaan. Kalau Ibu tanya seperti ini, cerpen sama novel masuk buku pengayaan tidak? Ya? Tidak, ya. Kenapa? Karena buku pengayaan itu adalah buku ilmiah. Cerpen dengan novel itu bukan ilmiah, ya, dia fiksi. Oke, ciri-ciri buku pengayaan, ya, ini nanti Ibu kirimkan ininya, filenya kalian tetap tulis di buku tugasnya ya, tentang pengertian buku pengayaan, ciri-ciri buku pengayaan. Ada di sini Ibu tandai tidak menggunakan bahasa tulis alay. Yang seperti apa itu bahasa tulis alay? Yang seperti akan ada bahasa gaul. Ya? Bahasa gaul itu yang seperti bahasa kalian apa yang dipleset-plesetkan. Misalnya teman menjadi tempong gitu. Misalnya seperti itu kan bahasa gaul ya, bahasa alay. Yang lain lagi ada yang bisa kasih contoh Ibu yang seperti apa itu bahasa tulis alay? Kalau tulisannya alay, misalnya yang kalian biasa kalau nya itu ditulis X, ya, ya kan? Padahal itu nya, padahal dalam kamus manapun tidak ada sejarahnya X itu berupanya. Iya, karena dari bahasa alay itu maka seperti kebiasaan kalau siapa saja kalau menulis bahasa itu seperti itu tulisannya. Buku pengayaan, siapa yang bisa bantu Ibu bacakan lagi yang nomor 2? Ayo, siapa? Lydia, coba Lydia. Pengayaan yang kedua yaitu menggunakan metode penulisan denotatif. Fiksi menggunakan bahasa denotatif. Dari bahasa denotatif menggunakan makna sebenarnya. Jadi penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara lengkap, poin dan tegas. Oke, terima kasih Lydia. Benar ya, tadi tinggal dibacakan. Oke, jadi ciri-ciri yang kedua tentang buku pengayaan menggunakan metode penulisan denotatif. Apa maksudnya denotatif? Yaitu makna yang sebenarnya, bukan makna kias di dalamnya. Itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri buku pengayaan yang ketiga. Siapa yang bisa bantu Ibu lagi membacakan? Ya. Janet. Ciri-ciri yang ketiga dalam pengayaan itu ada faktual atau fakta. Nah, dari sisi sosial bersifat fakta dan faktual. Iya. Sesuai dengan data yang diperoleh. Iya. Buku yang disampaikan bersifat faktual. Membaca langsung memperoleh manfaat dan informasi yang disampaikan. Oke, betul Janet ya. Jadi ada berapa ciri-ciri buku pengayaan? Ada 3. Benar sekali. Ini kalian ingat ya, sebagai bahan juga untuk nanti di soal semesternya akan ada muncul soal seperti ini. Ya. Kita ke buku drama. Kan tadi materinya ada 2, pengayaan dan buku drama. Tadi buku pengayaan sudah paham kan? Buku pengayaan seperti apa? Itu buku tes ilmiah seperti buku pegangan siswa. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, sekarang kita ke buku drama. Ya. Buku drama
adalah buku yang berisi naskah drama, yaitu salah satu sastra lisan yang menggambarkan kehidupan manusia dengan bergerak dan tingkah laku seseorang melalui sebuah percakapan dan penokohan yang dipentaskan. Ya, jadi drama itu dipentaskan. Apa bedanya drama dengan sinetron? Ya, sekarang apa bedanya drama dengan sinetron? Ada yang bisa jawab? Ayo, sambil membayangkan. Oh, kalau drama itu begini, kalau sinetron itu seperti ini. Ya, coba ungkapkan hasil pikiran kalian itu melalui kata-kata. Kan biasa nonton sinetron kan? Pernah juga melihat tontonan drama kan? Iya. Drama di atas panggung secara langsung. Kalau sinetron di TV dan iya, dia di yang sebenarnya ya di dalam rumah, ya di dalam sebatas panggung dan ada suami di situ latarnya dalam satu panggung. Itu bedanya drama dengan sinetron. Terus kalau persamaannya drama dengan sinetron apa? Sama-sama ada pemerannya, dia bermain peran di dalamnya. Oke, bagus, sudah paham ini. Oke, jenis-jenis drama. Ada beberapa jenis drama di sini. Ada opera, ya. Opera biasanya itu dialognya pakai musik atau pakai nyanyian, ya kan? Atau biasa kalau yang kayak seperti lagu seriosa itu, ya kan? Dia bermain peran, dia berdialog tetapi melalui nyanyian. Biasa kan, lihat? Biasa, nonton ya. Nah, kemudian tragedi. Nah, tragedi ini dia berakhir dengan kesedihan. Ya, contohnya misalnya kisahnya sepasang kekasih terus tidak direstui, satu bunuh diri, satu tidak mau bunuh diri. Itu kan tragis ya, artinya kisahnya itu tragis karena berakhir dengan kesedihan. Kadang juga tragis karena berakhir dengan mengerikan. Tuh. Kemudian ada komedi. Nah, komedi ini yang lucu-lucuan. Tuh. Ibu tanya dulu, kalau stand up komedi masuk drama enggak itu? Stand up komedi masuk drama atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia monolog. Paham artinya monolog? Monolog itu cuma seorang diri, sedangkan drama itu ada beberapa peran. Ada beberapa yang berperan di situ. Tragikomedi, perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Ini yang senang biasa nonton drama Korea, ada beberapa yang lucu dengan tragedi, sama dengan drama itu, ya. Ada tragikomedi. Itu ciri-ciri dari drama. Oke, ada beberapa, ada farse, ada tablo, ada melodrama, ada sendratari. Oke. Ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama. Naskah cerita drama berisi kumpulan dialog atau percakapan yang disusun dalam bentuk teks yang digunakan tokoh maupun yang digunakan narator. Yang mana itu narator? Kalau dalam drama yang seperti apa itu narator? Narator itu yang mengiringi, yang mengantar pemain, ya, tokoh misalnya. Di belakang, di samping panggung, bukan juga, boleh juga di belakang panggung. Pada suatu hari si Lydia masuklah ke dalam rumah, masuk di tokohnya, gitu. Itu narator, dia yang menjelaskan apa yang pemeran akan lakukan, gitu. Kemudian dialog yang dituliskan bukan kalimat langsung dan tidak menggunakan tanda petik. Ini kalau dialognya, karena dia secara langsung. Ciri-ciri drama yang kedua,
Dalam sebuah drama terdapat sebuah kalimat petunjuk tertentu yang sangat perlu diperhatikan oleh tokoh yang sedang pentas karena petunjuk itu selalu memberitahu suasana dalam suatu cerita dan kalimat petunjuk itu dituliskan dalam bentuk kalimat yang diampit dengan tanda kurung. Nanti ada di bukunya itu ya, di modulnya nanti itu ada contoh dialog drama. Jadi ada kan itu biasa dalam dialog drama dalam kurung sambil menangis. Ada kan? Seperti itu kan? Sebentar lihat contohnya di bukunya dalam kurung sambil menangis. Itu namanya kramagung. Menjelaskan apa yang dilakukan oleh si tokoh. Itu dalam dialognya. Kalau dalam pementasannya ada narator. Kalau di dalam naskahnya ada dramagung. Dramagung itu itulah yang dalam kurung itu yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh si tokoh itu. Oke, sekarang bergabung dengan kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Nah, silakan dibaca buku Bob Sadino Saya Gila. Apa? Orang mengatakan Saya Gila halaman 200 berapa ya? 19. Kemudian apa yang kalian lakukan di situ adalah ini. Silakan lihat ini, ya. Ini contohnya, kalian menentukan nilai-nilai yang ada dalam cerita itu. Ada nilai ekonomi dan cari apa nilai apa lagi selanjutnya. Ini contohnya nilai ekonomi. Ini contoh ya. Contoh kalimatnya. Jadi apa? Dalam nilai itu ada kutipannya. Kalian tinggal menuliskan kutipan, ya. Kalian tinggal menuliskan kutipan dalam buku, cerita itu, lalu tentukan dia nilai apa. Nilai budaya kah, nilai sosial kah, nilai moral kah. Oke ya? Di buku tugasnya, di buku tugas. Silakan masing-masing kerja. Nah, perhatikan ya, kan tadi ada dua materi yang kita bahas, buku pengayaan dan buku drama. Jadi yang kalian kerjakan, satu, kalian kan berkelompok. Ya, kalian kan berkelompok. Jadi ada yang membahas nilai-nilai dalam buku pengayaan dan ada yang membahas nilai-nilai dalam buku drama. Oke, yang mana nilai dalam buku drama? Buka bukunya, ada tes drama, ada dialog drama di situ. Nah, kalian kerja sama saja. Yang mana yang mau bahas di buku drama, yang mana mau bahas di buku pengayaan. Karena nilai-nilainya saja semua yang ditentukan. Kalimatnya Bu, 2 atau 1 saja? Satu mau saja, nilai sosial. Nah, kan banyak di situ. Kan ada beberapa di situ nilai sosial. Satu kutipan saja. Yang penting itu dia masuk memang dia nilai sosial, nilai moral atau nilai apa. Cukup satu kutipan saja ya. Oke, yang ini nilai drama ya. Iya, satu nilai satu kutipan saja. Ya, kan ada dua materi. Ada buku pengayaan, ada buku drama. Kalian kerja sama dengan kelompoknya. Coba kamu 2 orang kerja saya banyak yang nilai-nilai pengayaan. Ini saya cari buku yang dalam buku drama. Ya, seperti itu. Ya, dramanya ini. Paham ya? Ya. Ini drama. Ya, tidak apa-apa. Yang penting dalam satu kelompok itu ada yang membahas pengayaan, ada yang membahas buku drama. Kalaupun dalam satu kelompok berbeda karena ada yang mencari, tidak apa-apa. Yang penting tetap masuk nilai-nilai yang dimaksud. Ya. Kita simpulkan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa simpulkan nilai-nilai yang terdapat dalam buku pengayaan dan buku drama. Kelompok mana? Satu saja jawabannya dulu. Kelompok mana yang bisa menyimpulkan nilai-nilai yang ada dalam buku pengayaan? Ayo. Kelompoknya hanya ya, coba simpulkan satu nilai yang terdapat dalam buku pengayaan. Apa yang kamu temukan di situ? Nilai moral, jadi di bukunya itu mengajar rumusan kesuksesan dengan beberapa hal yaitu kamu bisa mengambil dan akli. Oke, itu masuk nilai Nilai moral. Oke, bagus sekali. Silakan dudukannya, tepuk tangan dulu.
menyimpulkan nilai-nilai yang ada dalam buku drama. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Afian. Satu nilai yang terdapat dalam buku drama. Jadi di dalam buku drama ini juga terkandung nilai kemanusiaan. Ya, itu. Yang terdapat pada kutipan yaitu karena tersebut ternyata diketahui teman-temannya di Eropa. Ya. Terjadi. Yang dulunya hidup mapan dalam menikmati hidup harus terturut dalam kemiskinan. Ya. Keprihatinan juga datang dari saudara-saudaranya. Mereka menawarkan berbagai bantuan agar Bob bisa keluar dari keadaan tersebut. Namun Bob tidak. Oke, silakan duduk Pian. Itu tadi ya. Jadi sudah ada dua kelompok yang sudah simpulkan nilai-nilai yang ada pada buku pengayaan dan nilai-nilai yang ada pada buku drama. Untuk selanjutnya, kalian tetap selesaikan tugasnya. Sebentar kumpul buku tugasnya ya sebelum ini. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, ya, siapa yang bisa menyampaikan apa kesan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Oke. Iya. Iya, benar sekali. Terima kasih. Itu tadi kesan yang disebutkan oleh temannya. Kalau manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini, oke, silakan Lydia. Manfaat pembelajaran kita hari ini apa? Oke, silakan Lydia. Manfaat pembelajaran kita hari ini. Iya. Iya. Oke, betul sekali. Jadi kita bisa mengetahui ciri-ciri drama, pengertian buku pengayaan juga. Jadi itu adalah manfaatnya pembelajaran kita hari ini. Oke, Nana, untuk hari ini, materi kita hari ini ya tentang buku pengayaan dan buku drama. Untuk pertemuan berikutnya kita masih lanjut dengan materi ini, tetapi sudah pada contoh merancang buku pengayaan dan buku drama, yaitu pembelajaran kita berikutnya. Nah, tadi sudah ada beberapa temannya yang memberikan jawaban, terus dia aktif belajar. Saya harap anak-anakku semua juga yang lain seperti itu ya. Kalian bisa lebih semangat ya. Apalagi tinggal berapa langkah lagi untuk menjadi statusnya menjadi alumni SMA Negeri 16 Makassar. Oke. Ya, oke ya, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sampai kita untuk minggu depan lagi. Oke, silakan siapkan dulu ketua kelas. Siap. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Oke.